Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Amma ba'du fa ya hadirun rahimakumullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah. Faman yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas shalihin. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mana Allah masih memberikan umur panjang kepada kita bersama sehingga kita telah melaksanakan suatu ibadah yang dimana ibadah itu yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pengampunan daripada dosa, baik dosa-dosa yang telah lalu maupun dosa-dosa yang akan datang. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, namun kita tidak bisa berbangga karena dosa terus mengintai kita setiap saat, setiap langkah, setiap kedipan, setiap ucapan yang selalu yang kita lakukan itu tidak disertai dengan keikhlasan dan tidak berkomitmen kepada agama, itu juga akan memberikan suatu cedera, yaitu dosa kepada kita bersama. Maka terus kita berdoa Allah Subhanahu wa taala, Allah selalu melindungi kita daripada melakukan sesuatu perbuatan yang mendapatkan dosa bagi kita bersama. Salawat dan salam sama-sama kita sajikan kemampuan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga dan para sahabat sekalian yang kami muliakan, imam masjid, para panitia masjid, remaja masjid, para tokoh masyarakat, cerdik pandai, alim ulama, hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Baiklah, dalam kesempatan yang sangat kecil, mari sama-sama kita berpesan, marilah untuk meningkatkan ketakwaan dan keyakinan pada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ketakwaan kita lah yang akan menjadi mulus baik kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat. Hadirin sedang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, Allah menjadikan kepada kita dua nikmat yang kedua-duanya Allah menjamin dengan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dunia itu baik, akhirat juga baik. Namun hadirin kaum muslimin yang berbahagia, kalau bukan dengan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala, kebaikan itu tidak akan kita dapatkan. Ketika kita mendapatkan ketakwaan yang penuh dan keyakinan yang penuh pada Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, "Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Hanya dengan berzikir pada Allah, dengan selalu beringat pada Allah Subhanahu wa taala, itulah yang dapat menenteramkan jiwa dan hati kita. Tidak ada kebahagiaan yang abadi selain daripada ketentraman dalam jiwa. Tidak menjadikan sesuatu bahagia, baik itu di segi harta, pangkat, jabatan, dan apapun yang kita miliki kalau bukan dengan ketakwaan dan zikir pada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan berkedenangan dalam kehidupan. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, oleh demikian Allah memperingatkan dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Janganlah kamu disibukkan dengan harta,
Janganlah kamu dilalaikan dengan harta, dengan anak, dengan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin di sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Harta itu adalah harta itu bisa menikmati segala sesuatu juga dengan karena Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi harta juga akan membawa malapetaka. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala memperingatkan, la tulhikum, jangan kamu disibukkan dan dilalaikan dengan harta. Mana kita ketahui yang bahwa harta itu merupakan titipan Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana harta yang Allah berikan itu merupakan salah satu daripada fasilitas yang Allah berikan kepada kita. Supaya dengan fasilitas tersebut modal yang Allah berikan untuk kita menambah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus kita ketahui yang bahwa itu titipan. Mana titipannya? Ketika Allah menitipkan sesuatu kepada kita, Allah akan meminta pertanggungjawaban pada saat-saat nantinya. Yang pertama Allah menanyakan pada kita dari mana kita dapatkan. Kemudian bagaimana kita kelola daripada harta itu dan akan dikemanakan harta itu. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, itu sebagian kecil daripada apa yang nikmat Allah berikan pada kita yang menjadi rumit dalam kehidupan. Maka anggaplah sebagai titipan. Apabila itu titipan dan amanah yang dititipkan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, maka jadikanlah harta itu untuk modal beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jangan kamu dilalaikan oleh anak. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Anak itu juga merupakan titipan, di mana Allah Subhanahu wa taala menitipkan seorang anak kepada seorang ayah dan ibu, di mana Allah baru menerimanya kembali dalam keadaan silahuddin wa silahul maut. Silahuddin yaitu terjamin dengan agama. Dia dalam beragama, dalam berbagai mana hubungan dia dengan Allah, hubungan dia dengan masyarakat. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, silahuddin, agamanya beres. Hadirin sedang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, apabila anak itu telah menjadi rasyid atau silahuddin wa silahul maut, maka barulah terlepas kepada kita. Bukan hanya tugas yang Allah berikan kepada kita menjadi anak itu sebagai rasyid, akan tetapi Allah memberi keuntungan lebih daripada anak itu sendiri. Setiap apa yang diberikan kepada anak itu, apakah sandang, apakah makanan, kemudian pengetahuan, ilmu agama dan sebagainya. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, dianggap itu bagaikan sedekah yang sama sebagai perjuangan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka sekecil apapun, 1 sen pun yang dikeluarkan untuk biaya hidup, baik dalam pendidikan, sandang dan pangan kepada anak istri, itu Allah akan menjadi modal, akan Allah menjadi mempertanyakan kepada kita. Ketika kita telah menggunakan modal itu sendiri, akan kita mendapat keuntungan lebih daripada anak-anak itu sendiri. Dalam hadis Rasulullah mengatakan, idaman kepada Adam lapik pada anak-anak, putuslah segala amal melainkan 3 perkara. 1 di antaranya 3 adalah anak yang saleh. Ya daulah, anak yang saleh. Jadi maksud dengan anak yang saleh, anak-anak yang bisa mempertanggungjawabkan kehidupan hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia. Tidak sekedar anak itu meniatkan apapun yang dilakukan kepada orang tuanya, akan tetapi setiap amalan ibadah yang dia lakukan, apakah itu salat, sedekah, haji dan sebagainya, apabila orang tuanya itu memberikan ilmu, memberikan pendidikan kepada anak, sehingga anak itu bisa bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, sekalipun anak itu tidak meniatkan, sekalipun anak itu tidak teringat kepada orang tuanya, akan tetapi setiap amalan yang dilakukan kita punya andil, kita punya seru, karena bahkan itu anak kita yang lahir daripada anak, daripada orang ibu dan ayah. Pak ayahlah sperma, pak maklah darah, kedua-duanya akan dapat mengambil keuntungan. Maka hadirin kaum muslimin yang berbahagia, ya alladzina amanu la tulhikum
amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan kita disibukkan dengan menyebut Allah, disibukkan dengan harta, disibukkan dengan anak daripada dengan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kedua-duanya itu merupakan titipan Allah yang menitipkan kepada kita. Hanya kita melihat bagaimana kita kelola harta itu, bagaimana kita mendidik anak itu, maka anak itu menjadi ibadah. Bukanlah mendidik anak bukan satu daripada satu ibadah, akan tetapi mengelola harta yang baik, mendidik anak yang baik itu satu ibadah. Sebaliknya hadirin kaum muslimin yang berbahagia, setiap orang yang tidak memberikan anak menjadi rasyid silahudin wasilahul mal, sampai dia tua anak itu ketika membuat salah, kita akan mengambil dapat seru daripada kesalahan-kesalahan daripada anak itu sendiri. Hadirin sedang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, kalau seandainya kita sadar yang bawa harta dan anak menjadi modal yang Allah berikan kepada kita, tentunya kita akan berbuat dengan sebaik mungkin supaya kedua-duanya dapat menguntungkan kepada kita ketika kita telah meninggal dunia di hari kelak. Oleh karena demikian, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabla ayyatiyal maut, maka nafkahkan harta sebelum datang kematian. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, harta itu merupakan titipan, bukanlah harta itu dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap orang, akan tetapi dititipkan. Ketika orang meninggal dunia, tidak ada sesuatu yang bisa dibawa. Laki adalah katanya dalam keadaan tidak ada surat benang sekalipun, mati juga demikian. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, seandainya orang yang kubur mayat, rekencin tidak yang punya harga dalam kubur, ketika dikuburkan si mayat itu, diwajibkan menggali kembali untuk mencari harta itu. Menandakan harta itu, hadirin kaum muslimin yang berbahagia, bukanlah milik, akan tetapi itu merupakan titipan yang pada saat itu akan pindah tangan kepada orang lain. Harta bahjaro katanya hanya bisa dinikmati sepanjang kita hidup. Ketika sepanjang kita hidup memberikan sesuatu kepada yang baik, sehingga ada keuntungan daripada harta itu. Ketika kita mati, dia akan berpindah tangan, baik itu dalam bentuk pusaka yang diwarisi kepada anak, kepada orang tua, kepada istri dan kepada saudara-saudara kita yang lain. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, la yanfa'u malun wala banun, tidak ada lagi manfaatnya sama sekali. Karena sesuatu yang berpindah tangan kelak merupakan sesuatu yang terjadi daripada kita sendiri. Akan tetapi itu merupakan ketentuan hukum Allah. Setiap mati berpindahlah tangan kepada setiap orang. Hana anu hijau oleh ayah, hana ayah hijau oleh cucu dan nenek-nenek, hana nenek hijau oleh anak cucu, dan kepada saudara-saudara. Hadirin kaum muslimin, seandainya mereka tidak ada, semuanya tidak ada, maka harta itu akan kembali kepada Baitul Mal, yaitu kepada pemerintah. Artinya apa, hadirin kaum muslimin yang berbahagia? Tidak ada manfaat. Hanya manfaat sekecil apapun yang kita tinggalkan. Seandainya apabila kita tinggalkan punya kesan tersendiri, nah kesan harta yang tertinggal, nah kesan, nah masjid yang terbuka sabok, nah dayah yang terkelola sabok, nah rumah sikula yang terkelola sabok, nah tanah wakaf yang sudah bikin jalan. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, itulah kenangan-kenangan yang baik yang bisa ditinggalkan. Maka oleh karena demikian, anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiyal maut, nafkahkan harta sebelum dijemput kematian. Ganti hadirin kaum muslimin yang berbahagia, semua itu tidak ada hartanya, tidak ada artinya sama sekali. Segala mati lakukanlah. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiyal maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Hadirin sedang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, setiap orang nanti akan menyesal
Karena Allah membuktikan dalam Al-Quran, fayaqula rabbi ya Tuhanku, laula akhartani ila ajalin qarib. Kenapa tidak kau tangguhkan matiku sebentar saja? Ini menandakan yang bahwa penyesalan yang dimiliki oleh setiap orang. Mati, terjadilah penyesalan. Bagaimana penyesalan? Penyesalan ada yang tidak hadis yang mengatakan yang bahwa pakan hanji, pakan handinau, pakan hanmenau. Hadirin kaum muslimin yang berbeda, menandakan yang bahwa sesuatu yang dikeluarkan, ada sesuatu yang dikeluarkan bukanlah sesuatu yang terbaik. Karena Allah berfirman, tanaru birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidaklah sempurna kebaikan sementara dia tidak memberikan sesuatu yang terbaik yang sangat dicintai. Itulah menjadi kesan besok di hari akhirat. Di hari kematian dia merasa gelap dan merasa dia menyesal. Bahkan hanya yang ger, bahkan anjing mantan yang ger, bahkan andino yang ger. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, kapan itu menyesal? Setelah mati. Maka hadirin kaum muslimin yang berbahagia, ikutilah jejak-jejak pada para sahabat kita, jejak-jejak pada orang-orang tua kita dulu, di mana mereka hidup sangat beruntung kepada orang lain. Para sahabat misalnya, banyak masjid-masjid yang dibangun secara pribadi. Menyadari aja walau untuk para sahabat-sahabat itu bukan satu masjid, ada yang dua masjid, ada yang tiga masjid. Sekalipun masjid yang dibangun bukanlah masjid tempat sholat Jumat, akan tetapi masjid itu hanya tempat itikaf saja. Dibolehkan dalam agama rumah itu satu kamar dijadikan masjid, yaitu tempat itikaf. Ketika kita tidur, ketika kita gelisah, kembalilah kepada masjid yang bisa itikaf di sana. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, akhirnya rumah yang kita miliki tidak bisa diperjualbelikan, karena itu dalam bentuk masjid. Maka hadirin sedang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, supaya dengan baik bibir Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, ya Tuhan, kenapa tidak kau tangguhkan matiku sedikit saja, sebentar saja. Kepada fa'asataka wa aku minas salihin, supaya aku sedekahkan harta itu. Aku sedekahkan harta itu, menyesal artinya. Kenapa? Karena sesuatu yang ditinggal tidak ada gunanya, atau sesuatu yang telah diselesaikan bukanlah tenang birra dan tunfiqu mimma tuhibbun. Setiap orang itu akan menyesal, kecuali orang-orang yang memekahkan harta di jalan Allah dengan merasa bangga, merasa senang dan merasa bahagia. Wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha, kata Allah. Tidak Allah mentakdirkan kehidupan kematian walau sebentar saja. Idza jaa ajaluha, apabila ajalnya telah tiba. Maka hadirin kaum muslimin yang berbahagia, kenapa kalian kepada Allah, alladzina ja'al mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menjadikan urip dan mati liyabluwakum, supaya Allah mencoba. Liyabluwakum, urip adalah liyabluwakum, cobaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana letaknya cobaan? Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, urip kedananya adalah sesuatu yang telah diprogram oleh Allah Subhanahu wa taala. Jauh segala kita tidak dipudik Allah. Langkah rezeki pertemuan maut sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin kaum muslimin yang berbahagia, mana letak cobaannya yang Allah berikan. Sesuatu itu mesti terjadi. Senang tidak senang, terima tidak terima, sesuatu yang telah diprogram oleh Allah Subhanahu wa taala pasti akan terjadi. Sayanglah beribu sayang, sesuatu yang terjadi tidak disertakan dengan keikhlasan. Sebenarnya hadirin kaum muslimin yang berbahagia, ibadah itu bukanlah sesuatu yang mudah. Kan ibadah sesuatu yang mudah, semayang bukanlah sesuatu yang mudah, ibadah bukanlah sesuatu yang mudah, berat ibadah. Tak wajib bro. Begitu kan kamu kumpul sampai terus nisab dia belum 5 tak wajib, dia wajib. Ketika ada datang pelara 5 yang tak wajib udah dia sama. Hadirin kaum muslimin yang
berbahagia. Namun pada yang berunca wajib untuk berunca berat. Akan tetapi itu karena berat sehingga kita melakukan berat dalam hati, bukan disertakan dengan ikhlas. Janganlah coba. Sekalipun itu terjadi, tapi tidak ada manfaatnya. Karena tidak disertakan dengan ikhlas. Karena berat. Hanya sekedar melepaskan kewajiban. Maka hadirin kaum muslimin yang berbahagia, letaknya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah tidak melihat kejadian-kejadian yang terjadi, walau kejadian itu dosa sekalipun. Anak-anak kepada kejadian, karena dosa yang terjadi sesuai dengan rukun iman yang dirangkum oleh para ulama, kemudian yang dirangkum oleh hadis. Mal iman, kata Jibril pada Rasulullah menjawab, yang keenamnya adalah percaya kepada hukum baik dan jahat itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Apakah dosa? Apakah kebaikan itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala? Maka Allah tidak melihat kejadian-kejadian. Akan tetapi Allah melihat bagaimana cara menyikapinya tentang kejadian-kejadian itu. Maka tidak heran hadirin kaum muslimin yang berbahagia, urip maksud wate lahi tobat kamati tobat Allah Subhanahu wa taala. Kematian itu disertakan hari Jumat, dalam keadaan berpuasa, dalam keadaan dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, Allah tidak melihat kejadian, akan tetapi bagaimana menyikapinya. Maka hadirin kaum muslimin yang berbahagia, oleh mereka la yukhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Sekalipun Allah menghidupkan kembali, Allah mengetahui apa yang harus kita lakukan. Penyesalan kita ketika musibah yang dihadapkan kepada kita. Apabila musibah itu hilang, maka musibah itu tidak ada lagi. Kita beralih pikiran kembali kepada semula. Maka katanya Allah, wallahu khabirum bima ta'malun. Allah sangat mengetahui apa yang kamu lakukan. Maka hadirin kaum muslimin yang berbahagia, manfaatkanlah kehidupan ini. Hidup dan mati itu merupakan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Amalah itu ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kamu yang baik amalnya? Artinya bagaimana cara menyikapi setiap kejadian. Maka hadirin kaum muslimin yang berbahagia, sikapilah kejadian-kejadian yang terjadi. Karena kejadian senang tidak senang, terima tidak terima itu akan pasti terjadi. Akan tapi sikapilah dengan keadaan yang baik. Kalau seandainya kita dalam kebaikan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, ucapkanlah alhamdulillah dan doakanlah pada Allah Subhanahu wa taala terus beristiqamah dalam hal itu. Bila Allah telah menghadapkan kita dengan suatu dosa, maka tobatlah pada Allah dengan istighfar sebanyak mungkin dan melihat di mana letaknya kesalahan. Seandainya kesalahan dengan anak Allah, minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Bila kejadian tidak dosa itu dengan satu manusia, cari dia, kemudian minta maaf kepada dia. Tak sulit, tak susah. Ketika Allah memberikan satu musibah kepada kita, bersabarlah, karena musibah itu merupakan hikmah. Artinya setiap kejadian maka nalahul karam. Apapun kejadian yang Allah berikan itu yang terbaik untuk dia. Bagaimana baik itu merupakan momen yang Allah berikan kepada setiap orang supaya dia menjadi ibadah. Ibadahnya bagaimana? Bagaimana cara menyikapi terhadap kadang sesuatu yang terjadi. Maka hadirin kaum muslimin yang berbahagia, yang terakhir sekarang, saya peringatkan baik pada diri kita sendiri, mari kita tingkatkan keyakinan dan keimanan pada Allah Subhanahu wa taala. Terus kita bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah akan memberikan tempat yang baik. Fid dunya hasanah wa fil akhirah hasanah. Di dunia itu baik, di akhirat itu baik. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, yang dapat disampaikan. Moga-moga apa yang kita sampaikan mungkin tidak berkenan, akan apabila sanggupan kemampuan daripada kami. Akhirnya apabila ada kesalahan kami mohon maaf dan terima kasih atas segala perhatian. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu as-sami'ul 'alim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lana wal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa la dzikrullahi akbar.